Saya yakin banyak di antara kalian yang udah punya mobil mewah, motor mewah maupun moge, pasti ada satu incaran motor yang benar-benar kalian suka dan semuanya pasti menyepakati motor ini adalah motor yang keren. Ini adalah motor Honda NSR 150 SP tahun 97. Di sebelah saya ini adalah motor 2 tak yang benar-benar banyak orang yang suka dan banyak orang yang pengen beli, tapi unitnya itu jarang banget ada, bahkan di pasaran juga jarang banget ada. Kalaupun ada, motor ini pilihannya ada dua, yang satu bodong, yang satu full paper. Bahkan bodongnya aja bisa sampai 100 jutaan. Itu gunanya untuk koleksi ya, cuma dipakai di garasi atau di kantor untuk mempercantik ruangan atau interior rumah kalian, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang full paper pun bakal sayang banget kalau misalnya motor ini digunain di jalan, karena motor ini udah termasuk sangat langka. Kemudian desain yang sporty, aerodinamis, dan desainnya juga timeless ya. Jadi menurut saya motor ini masih worth it kalau misalnya di harga 200 sampai 300 juta full papernya. Dan di sebelah saya ini adalah NSR 150 SP yang dilahirkan 97 sampai 2001 dan diperkenalkan di Thailand awalnya tahun 97. Dan yang motor ini itu sudah agak banyak aksesorisnya, jadi ada banyak aksesoris yang sudah ditambahin, jadi masih bisa dikatakan semi original lah, karena yang originalnya pun sangat amat susah dicarinya. Jadi perasaan saya juga seneng ya dapat motor seperti ini, dan motor ini nggak dijual karena motor ini bakal jadi koleksi sama customernya. Jadi ini motor customer kita. Dan sekarang kita mau bahas spek motor ini, kenapa bisa mahal dan apa aja yang dapat dari 200 sampai 300 juta dari NSR 150 SP. Oke, motor ini sebenarnya dirancang untuk memberi penghormatan kepada si Michael Doohan, itu pembalap MotoGP asal Australia, dan gara-gara itu mungkin limited ya. Jadi dirancang khusus untuk memberi penghormatan kepada pembalap. Itu banyak banget motor kayak Ducati Pulsmart juga seperti itu. Jadi memberi penghormatan dan produksinya pun terbatas, jadi nggak banyak. Ya mungkin karena itu juga lah. Oke, untuk di Indonesia itu diperkenalkan di tahun 2001 lewat importir umum, jadi nggak lewat dealer resmi Honda, belinya lewat importir umum yang dulu harganya 40 juta di 2001. Silakan kalian kursin sendiri ya harga emas waktu itu dan waktu sekarang. Jadi bisa jadi itu karena inflasi atau bisa jadi emang karena investasi, karena harganya naik. Jadi ya, karena kita nggak bahas ekonomi, kita bahas motor dan harganya aja, karena harganya ini udah luar biasa banget, 200 sampai 300 juta, bahkan ada yang jual 375 juta. Itu kondisi full original untuk motor 2 tak tahun 97. Oke, kita bahas mesinnya dulu. Jadi mesinnya ini mesin 149 cc dengan teknologi RC valve berpendingin cair, dan tenaganya itu sekitar 39,5 HP dan torsinya 27 Nm. Dan untuk top speednya motor 2 tak ini sampai 180 km per jam. Itu aktualnya ya. Jadi kalau datanya itu bisa 200 km per jam, tapi aktualnya 180 km per jam. Bahkan 180 itu udah kenceng banget dengan cc 150 cc dan motor lama. Jadi menurut saya kenceng banget, udah kenceng banget. Dan speednya ini bisa 6 gigi. Dan untuk tangkinya ini bisa 10 liter, jadi udah lumayan besar lah untuk ukuran motor seperti ini. Untuk berat motor ini hanya 122 kg, jadi menurut saya termasuk enteng untuk motor cowok atau motor laki ya, motor kopling itu termasuk enteng sih kalau menurut saya, 122 kg. Dan yang saya suka lagi, motor ini adalah single arm, jadi terkesan lebih clean untuk sebelah kanannya, untuk kirinya ada armnya. Jadi ya gitulah, terkesan sporty, elegan, dan clean ya. Dan skoknya udah diganti sama si Öhlins ya. Kalau knalpotnya emang Taiga Performance yang
dia nggak mempengaruhi sistem emisi gas buang kalau Taiga Performance. Dan ada beberapa part yang nempel di sini yang sudah ditambahin, dan kita nggak bahas part-partnya karena kita apresiasi motornya, ya. Motor keren dengan harga yang luar biasa untuk saat ini. Dan untuk skok depannya sudah pakai upside down, dan untuk velgnya ini warna orange. Ini perpaduan warna orange sama biru agak sedikit tua, dan emang cocok banget motornya. Motor ini kayak itu ya, kayak Paul Smart juga silver sama biru sedikit tua, jadi kayak biru-biru Tosca. Jadi cocok banget, biru orange, dan ada tulisan NSR Racing, Repsol, ya kayak motor balap lah, motor pada umumnya. Kemudian untuk pengeremannya ini pakai cakram, jadi depan belakang sudah cakram, dan kalipernya sebenarnya nggak Brembo ya, ini udah diganti, udah agak banyak yang diganti. Kemudian yang saya suka lagi di motor ini adalah single seatnya. Jadi single seatnya ini lancip-lancip ya, terkesan aerodinamis dan sporty, dan ini kayak desainnya kayak nyambung, jadi nggak ada potongan, jadi terlihat lebih clean juga ya untuk desainnya. Dan motor ini lumayan pendek, dengan tinggi 170 aja masih sangat nekuk untuk kakinya. Jadi kalau misalnya emang buat daily enak banget, tapi sayang banget karena emang takut baret atau takut ada orang yang lalai dalam mengendarai mobil atau motor, sehingga bisa terjadi agak crash sedikit. Jadi mending di rumah aja, atau mending di kantor kita buat pajangan kantor gitu ya. Oke, untuk NSR itu ada yang NSR Astra juga. Kebanyakan kalau misalnya NSR SP ini udah kemahalan, teman-teman larinya ke NSR Astra yang dikonvert ke NSR SP. Jadi kayak NSR Astra itu belum single arm, terus belum ada stripping seperti ini, dan bisa dicat seperti ini. Jadi dikonvert itu masih lebih murah ya dibanding yang SP aslinya seperti ini. Dan sekarang saya coba naikin motornya biar teman-teman ada gambaran NSR SP itu seberapa tinggi sih, karena motor cowok ya. Dengan tinggi yang 175 aja masih sangat tekuk. Ini terlalu empuk ya skok belakang. Jadi ini bisa kita rubah dan kita kerasin lagi sih biar lebih nyaman, karena ini terlalu empuk. Bahkan yang tinggi 160 aja masih bisa napak ya kalau motor ini. Ramping, terus kenceng, motornya 6 speed 2 tak, karena two stroke sekarang kan lagi naik ya, happening. Jadi kalau misalnya kalian punya NSR SP dibawa ke komunitas two stroke atau 2 tak di tempat kalian atau di kota masing-masing, ini bakal jadi eye-catching lah di jalan, atau ini bakal jadi maskot lah di komunitas kalian, asli. Kemudian untuk posisi berkendara juga nyaman banget, jadi masih bisa dibilang fun to ride, karena nggak terlalu bungkuk untuk ukuran sport ya, sport bike. Jadi nggak terlalu bungkuk juga, dan masih agak sedikit tegak, jadi nggak capek. Masih oke lah kalau buat daily. Cuma kalau untuk 2 tak ya, senang-senangan sih. Kalau saya 2 tak lewat perumahan malam-malam agak sedikit merasa takut terganggu tetangga-tetangga. Cuma kalau teman-teman rumahnya jauh-jauhan sih masih oke-oke aja sebenarnya gitu. Atau kalau misalnya teman-teman juga cuek sama keadaan sekitar juga oke-oke aja sebenarnya. Tapi kalau untuk ini sayang kalau misalnya buat daily. Oke, untuk bagian kokpitnya ini juga banyak yang diganti ya, kayak setirnya juga udah diganti, terus hand gripnya juga udah diganti, tapi penggunaannya sama sih standar, kayak udah ada lampu, sen, klakson, dan ini ACC engine ya yang custom mungkin ya. Ini custom ya. Terus lever clutch couplingnya juga udah diganti, handbrake-nya juga udah diganti, dan speedonya emang terkesan sederhana karena cuma ada RPM sama odo di bagian sini, dan emang harus dinyalain dulu ya. Biar nyala dulu.
Oke, ternyata speedonya emang belum berfungsi atau rusak mungkin ya. Tapi coknya masih berfungsi dengan sangat baik. Karena kalau misalnya motor 2 tak lama nggak dipanasin atau dinyalain itu bakal susah banget untuk nyalain kembali. Biasanya businya yang basah atau lain sebagainya lah. Karena saya juga nggak terlalu ngerti mesin 2 tak. Tapi kalau untuk desain sama motornya, kita sepakat kalau ini motor keren dan motor langka dan worth it untuk dibeli. Dan untuk karbunya saya juga suka karena pakai karbu Keihin P28 itu lumayan susah juga nyarinya ya. Karena spare part kayak NSR ini kan udah nggak diproduksi lagi. Jadi kita carinya juga agak kesusahan, biasanya cari lewat eBay atau ke Thailand langsung. Jadi kalau untuk punya motor-motor seperti ini, kalian harus sediain budget yang lebih banyak atau 2 kalinya dari motor ini, biar kalau misalnya kalian restorasi atau beliin part-part yang mau dibeliin itu ada dananya. Karena emang mahal banget ini part-partnya NSR SP, mau aslinya, mau aksesoris atau mau tembakan pun masih sangat amat mahal NSR SP. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan kalian komen di bawah, ngasih masukan atau ngasih apa yang kurang dari penjelasan saya. Karena saya juga masih pengen ngulik tentang NSR SP ini, kenapa mahal banget. Jadi harga 200 sampai 300 juta kenapa mahal banget? Mungkin saya bakal ngulas lebih detailnya part-partnya atau bahan-bahan yang dipakai motor dulu sama motor sekarang ya. Karena saya juga penasaran worth it nggak ya 200 sampai 300 juta untuk sebuah motor 2 tak tahun 97. Dan silakan kalian follow juga IG kita di beyondgarage.id dan di TikTok beyondgarage.id. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.